Baik, perkenalkan nama saya Kelvin Sasminto. Saya dari kelas A Agroekoteknologi dengan nomor NIM 2350402015 kali 22. Di sini saya akan melaksanakan tugas teknologi informasi mengenai Microsoft Word, yang dimana fungsi Microsoft Word sendiri itu merupakan sebuah software yang digunakan untuk menyusun sebuah dokumen. Oke, jadi kita langsung saja buka ke softwarenya. Jadi seperti ini. Untuk yang pertama yang diperhatikan adalah mengatur ukuran kertas, yang dapat dilakukan dengan mengklik menu layout, kemudian pilih size, yang dimana di sini ada format size yang tersedia. Misal kita pilih A4, dan kita juga bisa mengaturnya sesuai dengan keinginan kita dengan mengeklik ini more page paper size. Kita klik. Nah, ini ada ukuran yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian yang kedua adalah menyeting ukuran margin, yang dimana akan menentukan batas tepi pada kertas. Caranya yaitu mengklik menu margins. Nah, di sini ada beberapa ukuran. Kita bisa mengkustomisnya sesuai dengan keinginan kita. Biasanya untuk sebuah laporan itu menggunakan margin 433, yang dimana kertas bagian kiri itu memiliki ukuran 4 cm, kemudian yang lainnya berukuran 3 cm. Jika sudah, kita klik OK. Nah, seperti ini sudah tersetting. Kemudian kita pergi ke menu home. Nah, di sini yang pertama kita memilih dulu font yang akan ditentukan. Misalnya ini kan masih terpilih Calibri Body. Kita pilih font Arial. Nah, Arial ini dengan ukuran 11 biasanya. Kemudian ini menu untuk penebalan, ini untuk miring, ini untuk menggarisbawahi sebuah font, ini untuk di bagian atas font itu misalnya kita tulis gini, misalnya kita tulis contoh. Jika kita klik ini, kita ketik contoh, dia akan berada di atas font normal. Kemudian jika kita klik bawah ini, kita ketik contoh, dia akan seperti ini. Untuk mengembalikan lagi, kita klik di bagian yang sama. Kemudian untuk paragraf ya seperti ini. Misalnya kita ambil teks dulu sebagai contoh. Nah, seperti ini sebagai contoh aja. Ini sudah terintegrasi pada Justify, yaitu rata kanan dan rata kiri. Nah, sebelum itu di sebuah copy paste
itu ada sebuah pengaturannya yang seperti ini. Ini ada beberapa pengaturan yang dapat diklik sesuai dengan keinginan kita. Misalnya seperti ini, nah ini, kemudian ini kita sesuaikan aja sesuai dengan keinginan kita. Berkaitan dengan paragraf, bisa kita atur pada saat tengah seperti ini, tepi kiri dan tepi kanan. Untuk mengatur jarak spasi antar paragraf, antar kalimat, bisa kita setting melalui ini. Nah, ini ada jarak-jarak spasinya, misalnya ini 3, 2, ini 2, ini 1,5, ini 10, ini 1. Sesuaikan aja sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada lagi yang mempengaruhi jarak antar kalimat, yaitu dengan adanya sebuah ini before after. Ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Misalnya ini kita nolkan. Nah, jadi yang bawah sini, bagian bawah ini akan 0. Kemudian untuk penomoran kita menggunakan menu yang di home, kemudian kita blok aja. Ini ada nomornya, misalnya ini penggunaan ini 1, kita klik, nah, ini 1, terus enter 2, klik lagi 3 gitu. Ini juga bisa diatur. Nah, ini A, B, C, aja sesuai dengan kita atur sesuai dengan keinginan kita. Kemudian untuk membuat nomor halaman ini bisa menggunakan menu insert dulu, kita perbanyak halaman sebanyak ini, terserah sih sebanyak berapa. Kemudian kita klik bagian atas atau bawah sebuah kertas, klik 2 kali. Nah, ini akan muncul footer dan header, yang dimana kita bisa menginsert sebuah nomor halaman di bagian atas maupun di bagian bawah. Caranya seperti ini, kita klik page number. Nah, ini ada menunya di atas atau yang di bawah. Misalnya kita gunakan yang di bawah. Di bawah ini ada peletakannya di bagian samping kiri, di bagian tengah ataupun samping kanan. Misalnya ambil contoh bagian kanan. Ini secara otomatis akan muncul sebuah penomoran halangannya. Kemudian untuk mengatur sebuah paper, yang dimana paper 1 dan 2 misalnya kita mau menggunakan sebuah angka Romawi, kemudian yang 3, 4 ini menggunakan nomor biasa, kita bisa mengaturnya dengan cara pergi ke menu layout, kemudian ini kursornya ditaruh di halaman selanjutnya, kemudian di klik break bagian next page seperti ini. Jika sudah, kita klik bawah lagi, bagian bawah. Nah, ini akan muncul sebuah section, dimana section 1 dan section 2 ini bisa kita atur baik itu orientasi ke atasnya, misalnya ini kita buat landscape, ini portrait bisa. Kemudian ini penomoran nomor Romawi dan ini penomoran nomor angka biasa, itu juga bisa. Caranya untuk penomoran biasa, kita pergi ke nomor page yang ini nomor 1 kan. Untuk mengubahnya ke angka Romawi,
kita klik nomor page, kemudian format member page, kemudian formatnya kita ganti dengan angka Romawi, kita klik OK. Nah, ini sudah angka Romawi. Kemudian untuk yang ini kita atur saja ke nomor page, format, kemudian start out. Ini bisa disesuaikan dengan kemauan kita. Misalnya ini sebagai contoh, kita klik, kita start dengan angka 1, nah, secara otomatis dia akan muncul angka 1 dan ini 2. Nah, kemudian untuk mengubah orientasi pada yang ini, halaman Romawi tadi berorientasi landscape dan ini portrait, caranya kita pergi ke menu layout, kemudian kursornya di halaman 1, di halaman Romawi, klik orientation, klik landscape. Seperti ini. Kemudian untuk menghapus section tadi, section ini fungsinya sebagai ibaratnya pembatas lah gitu. Untuk menghapus section tadi, kita pergi ke menu view, ke draft, kemudian nah ini section break next page, kursornya diletakkan pada bagian samping kiri, kemudian lurus dengan garis ini, tulisan ini kita pencet delete, secara otomatis akan terhapus. Nah, ini 1, halamannya 1 dan 2. Kemudian nah, ini untuk style ini berkaitan dengan tipe font, juga tipe fungsionalnya. Misalnya ini kita klik no space, nah ini secara otomatis tidak ada jaraknya antara kalimat pada baris pertama dan baris ke selanjutnya. Kemudian jika ke heading 1, nah ini fungsi style juga akan memudahkan kita dalam membuat daftar pustaka nantinya. Ini juga ada beberapa style yang dapat dipilih dan kita juga dapat membuat style sesuai dengan keinginan kita dengan klik create style. Dan ini juga ada nama, terus review. Untuk mengubahnya kita klik modify. Nah, di sini kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Jika sudah, kita klik OK. Nah, secara otomatis style akan tertambahkan di sini. Untuk menghapusnya, kita klik bagian kanan, kemudian kita remove. Ini. Nah, untuk mengatur stylenya, kan ini pada heading 1, ini fontnya berwarna biru. Kemudian untuk nama fontnya sendiri masih Calibri. Nah, ini bisa kita ubah dengan cara klik kanan, modify. Ini untuk nama-namanya, kemudian ini untuk nama fontnya kita ubah ke Times New Roman. Kemudian untuk ukurannya kita pilih 12, sesuaikan aja dengan pilihan kalian, warna hitam. Nah, ini untuk posisi paragrafnya kita gunakan yang justify aja. Dan ini berkaitan dengan jarak antar barisan. Ini single atau spasi 1, ini spasi 1,5, ini spasi 2. Kita pilih yang spasi 1,5 aja. Jika sudah, kita klik OK. Nah, secara otomatis akan berubah. Kemudian untuk membuat tabel ini cukup mudah. Untuk membuat tabel, kita masuk ke menu insert, klik tabel, sesuaikan aja sesuai keinginan kebutuhan. Misalnya ini bisa kita sesuaikan lagi jika ada tandanya seperti ini. Nah, ini kita bisa geser, klik dua kali, tahan, kemudian geser sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya ini nomor name.
Kemudian pada bagian sini, jika kita ingin menengahkannya, kita blok aja, kita blok seperti ini, lalu kita klik paragraf yang ini, secara otomatis akan berada di tengah. Kemudian untuk menambah keterangan tabel itu ada caranya. Saya gunakan ini saja sebagai contoh. Nah, ini caranya. Ini kan ada tanda seperti ini. Nah, seperti ini kita klik kanan, pilih insert caption. Nah, ini tabel. Ini bisa kita sesuaikan. Nah, seperti ini ada banyak. Kita juga bisa membuat dengan klik new label. Kemudian misalnya ini grafik, kita klik OK. Otomatis ada dan tersimpan. Kita gunakan tabel karena ini tabel. Kemudian kita klik OK. Nah, sebelum itu ini ada juga sebuah peletakannya nanti. Ini di bawah tabel atau di atas tabel. Ini above atau below. Kalau above itu di atas dan below itu di bawah tabel. Contohnya seperti ini, above. Ini seharusnya di atas. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan lagi dengan tabelnya biar nggak terlalu jauh. Ini kan jaraknya terlalu jauh. Ini bisa kita atur melalui menu layout, dan afternya ini kita klik 0. Nah, secara otomatis dia akan lebih dekat dengan tabel. Kemudian untuk yang ini kita klik sama. Nah, seperti ini. Secara otomatis dia akan mengikuti formatnya tadi. Ini misalnya kita ubah peletakannya di bawah tabel, kita bisa. Ini untuk pengaturan peletakannya tadi, kita klik di below select item, kemudian kita klik OK. Nah, secara otomatis dia akan berada di bawah tabel. Sesuaikan lagi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk gambar juga mudah untuk memasukkan gambar. Kita cukup pergi ke menu insert, kemudian klik picture, kemudian this device. Ini pilih aja file yang akan di-upload, gambar yang akan di-upload. Misalnya ini saya akan pilih ini, kemudian klik insert. Nah, secara otomatis dia akan muncul di sini. Nah, yang muncul di sini, dan ini juga ada pengaturannya. Nah, ini kita klik ini untuk mengatur gambarnya. Nah, square ini bisa kita atur seperti ini. Nah, dia akan berpengaruh pada tag komponen yang sebelumnya sudah ada. Jika kita klik ini, nah dia seakan-akan berada di belakang gitu. Kemudian untuk menambahkan keterangan seperti pada tabel tadi, caranya berikan contoh seperti ini. Nah, misalnya ini caranya, klik gambarnya bagian kanan, insert caption. Nah, ini kan tabel, ini bisa kita ubah ke gambar satu. Ini peletakannya, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Dan yang ini kita klik. Nah, seperti ini, gambar 2. Oke, begitu kurang lebih. Terus untuk daftar isi, caranya kita menggunakan fitur ini tadi, heading 1. Untuk bab pertama, misalnya kata pengantar, ini kita blok red, kita klik heading 1. Nah, ini kan warnanya masih kayak gini, masih biru dan fontnya nggak sama. Kita
kita atur di modify ini, pilih ukuran 12, fontnya Roman, warna hitam, bold, tengah, kita klik oke. Nah, ini semuanya ini daftar isi, diklik satu, semua sampai bawah nanti diklik heading satu yang bab-babnya, ini klik heading satu, ini heading satu. Kalau yang subbab seperti ini atau 1.1 terus 1.2 2.1 ini di blok seperti ini, kemudian diklik heading 2, kita atur lagi agar sesuai dengan font-font yang lain. Kita klik oke, seperti ini. Ini juga sama, di blok heading 2, di blok heading 2, di blok heading 2, lakukan sampai habis. Kemudian untuk menambahkan daftar pustakanya seperti ini kita hapus dulu. Caranya kita pergi ke menu reference, kemudian table of content, kita klik yang automatic table, secara otomatis dia akan muncul seperti ini. Kemudian untuk tadi daftar gambar dan daftar tabel, kita cukup klik ini tabel, insert table of figure, kita klik yang ini caption table, yang gambar dulu kita klik. Kemudian bawahnya lagi kita klik sama untuk yang tabel kita klik captionnya yang tabel, kemudian klik OK. Otomatis dia akan terbuat seperti ini. Kemudian untuk yang teknik citasi ini bisa menggunakan fitur reference yang bibliografi atau Mendeley. Sebelum itu Mendeley harus di-download, ini Mendeley reference yang saya gunakan dan sudah menginstalnya melalui add-in. Nanti ada muncul Mendeley site seperti ini. Di sini kita cari, kemudian di add, dan secara otomatis dia akan tercantum di menu reference. Sebelumnya kita harus daftar dulu melalui email yang sama dengan yang di sini, yang di menu reference. Contohnya misalnya ini saya citasi dengan teknik manual dulu. Kita klik insert citation, add new source. Ini juga stylenya ada style apa dan style lainnya. Untuk penulis kita edit di sini, ada first name, last name. Saya menggunakan nama saya Kelvin, kemudian last name Sasminto. Ini klik add, kemudian OK. Judul jurnalnya ini juga bisa nggak jurnal semua ya, ini bisa dari buku dan dari banyak, ini pilihannya seperti ini. Untuk contohnya saya akan menggunakan jurnal artikel. Kemudian untuk titelnya kita berikan nama seperti ini aja. Kemudian jurnal namanya kita ngasal aja terus, tahun terbitnya jurnal 2020. Untuk halaman jurnalnya kita berikan contoh 10-15 saja, kemudian kita klik OK. Otomatis akan tersitasi di sini, bisa dilihat. Nah ini. Kemudian untuk daftar pustakanya itu dapat kita lakukan dengan mengklik nih bibliografi, kemudian klik yang reference.
secara otomatis akan muncul seperti ini, seperti yang kita citasi pada bagian atas tadi. Kemudian untuk penggunaan Mendeley, sebelumnya harus daftar terlebih dahulu dan sudah memasukkan jurnal yang dibutuhkan seperti ini. Ini saya sudah tersedia. Tinggal kita klik aja Mendeley site-nya dan kita tunggu. Nah ini misalnya kita akan mensitasi bagian ini, kita klik yang ini. Nah ini kita klik insert citation, secara otomatis dia akan muncul. Kemudian untuk yang ini misalnya ini kita akan citasi dengan menggunakan ini insert citation bawahnya. Jika sudah dia akan muncul tandanya seperti ini, cited dan cited. Ini tandanya sudah kita tersitasi. Untuk memasukkan daftar pustakanya cukup menekan tombol ini, 3 ini, kemudian klik insert bibliografi, continue, dan perhatikan kursornya harus di sini. Kita klik continue. Nah secara otomatis dia akan ada di kursor tadi. Ini juga bisa kita setting sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini setting. Nah ini kayak ini kan tadi apa style, ada IEE, ada ini dan banyak lagi. Sesuaikan aja dengan kebutuhan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, maupun ada perkataan yang kiranya kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.